Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas, kita dalam segmen belajar sejarah ya. Dulu saya pernah bahas tentang pembuktian atau bukti sejarah tentang penyaliban Yesus dari seorang sejarawan yang bahkan dia bukan Kristen, yaitu Tacitus. Dan kali ini saya akan melanjutkan segmen ini dan saya akan membahas tentang Flavius Josephus. Jadi dia ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang menulis atau mencatat tentang penyaliban Yesus. Nah, kita akan cari tahu sebenarnya apakah bukti ini bisa dianggap valid atau enggak. Tapi sejauh yang saya tahu pastinya ini valid sebab dia lahir pada zaman Yesus ada. Jadi pada abad yang pertama, bukan pada abad yang ke-6, yang ke-7, bahkan mungkin di abad yang ke-20. Jadi kalau abad ke-20 kan tentunya jauh banget dengan Yesus ya. Tapi di sini dia lahir di abad pertama, di mana Yesus hidup. Jadi nggak terlalu jauh lah. Mari kita langsung bahas aja pembuktian ini, sebab ini pembuktian secara sejarah ya. Silakan teman-teman juga bisa cross check sendiri dalam buku-buku karya dari Flavius Josephus. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa di abad pertama mereka memang sudah ada sejarawan begini. Jadi bukan orang-orang yang nggak jelas, nggak berpendidikan dan lain-lain. Tapi ini orang-orang yang benar-benar bisa diakui sebagai orang yang berpendidikan. Langsung aja kita bahas guys. Ya, orang ini yang dalam gambar ini, dia adalah seorang yang bernama Flavius Josephus. Nah, dia ini adalah, kalau kita tahu sejarawannya, Flavius Josephus, namanya agak susah ya, tapi nggak apa-apa kita bahas saja. Yang pertama kita harus tahu nama aslinya adalah Yosef bin Matias. Jadi dia ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang berasal dari keluarga imam. Nah, kalau kita tahu dia lahir pada tahun 37 Masehi di Yerusalem dan meninggal tahun 100 Masehi di Roma. Kita langsung masuk ke dalam buku atau karya Flavius Josephus. Di tahun 93 Masehi, ini dekat juga dengan penulisan kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Ia menulis buku Antiquitates Judaicae atau Jewish Antiquities yang terdiri dari 20 buku yang melukiskan sejarah Yahudi dari penciptaan hingga pecahnya pemberontakan tahun 66 sampai 70 Masehi dan kehancuran kota Yerusalem. Adapun buku yang menulis tentang kesaksian Yesus dalam buku ke-18 dari An 1855 sampai 89, ini halamannya, dia melukiskan situasi Palestina ketika Pilatus menjadi perfect Romawi di sana. Dalam bagian ini ada yang disebut dengan Testimonium Flavianum, yakni kesaksian Flavius Josephus tentang Yesus. Di tulisan Flavius Josephus tentang penyaliban Yesus ini, secara khusus penyaliban Yesus, pada masa inilah muncul Yesus, seorang yang bijaksana dikatakan, kalau boleh dia disebut manusia, karena dia adalah seorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, ya, seperti mujizat air menjadi anggur, mujizat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan banyak lagi. Dan seorang guru bagi mereka yang menerima kebenaran yang menyenangkan. Dia adalah seorang guru juga. Dan dia telah memikat banyak orang Yahudi dan orang Yunani. Ternyata Yesus ini banyak juga ternyata yang mengikuti Yesus dari orang Yahudi dan Yunani. Dia adalah Kristus dikatakan di sini. Dan ketika Pilatus, perhatikan, pada zaman Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita ya jelas maksudnya adalah orang Yahudi, orang-orang penting itu telah menghukumnya di kayu salib. Ini perhatikan. Mereka yang sejak semula mengasihinya tidak berhenti mengasihinya karena pada hari ketiga, perhatikan, pada hari ketiga dia telah menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali. Para nabi Allah telah menubuatkan hal ini dan berbicara tentang aneka hal ajaib tentang dia, dan klan Kristen dikatakan sini, demikian disebut menurut namanya, masih bertahan sampai hari ini. Hari ini saya akan membahas mengenai bukti sejarah lagi. Ini dalam seri sejarah ya. Bukti sejarah bahwa orang-orang Kristen di mula-mula dan juga Yesus itu dia adalah Tuhan dan disembah
oleh para pengikutnya itu sudah dari abad yang pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu melencengkan bahwa Yesus sebelumnya nggak disembah dan kemudian sekarang disembah, itu jelas tidak bisa dibuktikan. Karena memang kami dalam orang Kristen ini memiliki bukti sejarah tentang Yesus yang adalah Tuhan dan layak disembah. Tapi buktinya kali ini saya tidak akan ambil dari sumber Alkitab langsung ya. Tapi sumbernya yang saya ambil adalah sumber dari sejarawan dan juga bukti-bukti tulisan-tulisan pada abad yang pertama. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Pliny yang muda. Pliny yang muda itu juga namanya adalah Caius Plinius Caecilius Secundus, lahir sebagai Gaius Caecilius atau Gaius Caecilius Chilo, itu tahun 61 dan wafat tahun 112. Jadi kita tahu, jadi orang ini atau Plinius ini adalah seorang penulis sejarah yang lahir di Como dekat Milan, Italia. Jadi dia adalah orang Roma, Italia, yang Milan ya. Kalau kalian tahu AC Milan, Inter Milan, ya disitulah dia lahir, Plinius ini. Dan Plinius juga ia menjabat sebagai konsul pada zaman Kaisar Trajan. Dia adalah seorang konsultan pada pemerintahan Kaisar Trajan yang memerintah tahun 98 sampai 117. Dia diangkat sebagai gubernur provinsi Romawi di Pontus dan Bitinia, Turki tahun 101 sampai 110. Jadi menjelang kematiannya ya, sepertinya dia diangkat menjadi seorang gubernur provinsi, guys. Jadi ini adalah orang yang bukan main-main. Dia menjabat sebagai orang hebat ya pada zaman itu. Nah, pamannya Plinius yang tua membantu membesarkan dan mendidiknya. Mereka berdua menjadi saksi meletusnya Gunung Vesuvius tanggal 24 Agustus 78 Masehi. Ratusan tulisannya sekarang menjadi sumber informasi penting sejarah Romawi kuno. Ia adalah teman baik penulis sejarah Tacitus. Nah, teman-teman, ini fragmen dari sebuah inskripsi yang mencantumkan nama Plinius, Basilika San Ambrogio Milan di Milan. Nah, teman-teman, Plinius meminta instruksi khusus untuk menginterogasi orang Kristen. Inilah bukti yang akan kita bahas. Ya guys, jadi tulisan Pliny itu dia semacam surat begitu yang diberikan kepada pimpinannya. Surat yang diberikan kepada pimpinannya, yang mana di sini kalau kita lihat Pliny Letters ya, 1096 sampai 97. Di sini bagaimana Pliny the Younger was governor of Pontus Britannia from 111 sampai 113. We have a whole set of exchange of his letter with the Emperor Trajan on a variety of administrative politic matters. Jadi ini ditujukan ya, Pliny to Emperor Trajan. Jadi ke Trajan, yang mana Trajan waktu itu pimpinannya Pliny ya. Dan juga ada dua sebenarnya, Trajan kepada Pliny. Ini surat balasan dari Trajan kepada Pliny. Tapi nanti yang kita lihat mengenai Yesus itu di dalam ini, Pliny to Emperor Trajan, kepada Trajan. Ya teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, Pliny Letters masih sama sebenarnya. Saya kutip bagian ini. Bahkan di sini ada a hymn to Christ as to a God. Ini sudah jelas-jelas kalau kita lihat bagian ini bagaimana dikatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya yang menyatakan bukan Pliny. Ini tulisan Pliny ketika Pliny mewawancarai pengikut Yesus. Dan pengikut Yesus seringkali menyanyi untuk Yesus yang adalah Tuhan. Jelas seperti itu. Yang jelas ini pembuktian bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan dan disembah pada waktu itu. Dan Yesus benar-benar ada, bukan hanya isapan jempol semata. Karena ada saksi mata banyak banget. Plinius Epistle tulisannya dalam 1096 ya, dikatakan mereka mempunyai kebiasaan untuk berkumpul. Mereka ini siapa? Mereka ini jelas orang Kristen, memiliki kebiasaan untuk berkumpul pada hari-hari tertentu sebelum fajar. Sebelum fajar tuh mereka biasa ngumpul-ngumpul, di mana mereka menyanyi bait-bait lagu bergantian kepada Kristus tadi, hymn to Jesus Christ of God ya. Nah, Yesus yang adalah Tuhan itu dinyanyikan bait-bait lagu oleh para pengikutnya orang Kristen, seperti kepada dewa dan mengikat diri dengan sumpah takzim, seperti pada dewa. Jadi bahkan di sini dikatakan bahwa dan mengikat diri dengan sumpah takzim bukan untuk melakukan perbuatan jahat,
Nah, perhatikan, bukan untuk melakukan perbuatan jahat, melainkan untuk tidak pernah melakukan kejahatan, pencurian, perzinahan, tidak pernah bersaksi dusta, tidak mengingkari kepercayaan bila mana mereka dipanggil untuk diserahkan. Kalau kita lihat ketika ini berakhir, mereka mempunyai adat untuk pergi dan berkumpul kembali untuk makan bersama yang hanya berupa makanan biasa dan sederhana. Makan-makan kecil lah. Saya akan membahas bukti bahwa Yesus disalibkan berdasarkan bukti sejarah dan tulisan-tulisan dari tokoh. Dan satu orang saja yang saya ambil tokohnya itu, tetapi tokoh ini bukan beragama Kristen, supaya fair ya guys ya. Karena kalau dari agama Kristen nanti dibilang lagi, ini orang tipu ini, tulisannya bohong ini dan lain-lain. Dan ini adalah ahli sejarah yang dari orang Romawi yang pada saat itu bukanlah orang Kristen atau pengikut Yesus. Siapa dia? Dia adalah Publius Cornelius Tacitus. Wah, Tacitus ini panggilannya apa ya? Tacitus. Sudahlah, ini berhubung saya orang Jawa, saya baca Tacitus saja ya guys ya. Publius Cornelius Tacitus, dia lahir antara 56 Masehi sampai 117 Masehi. Kelahirannya ini memiliki waktu yang dekat dengan Yesus ya guys ya. Jadi nggak terlalu jauh. Kalau 500 tahun setelah itu, yaitu jauh banget. Ini hanya berselang beberapa puluh tahun saja, nggak terlalu banyak. Siapakah dia? Siapakah Publius Cornelius Tacitus ini? Dia adalah seorang senator Romawi. Dia juga seorang konsul Romawi, bahkan dia pernah menjabat sebagai gubernur Romawi dan penulis sejarah. Perhatikan baik-baik, dia penulis sejarah. Kalau kita lihat karya Tacitus tuh ada dua ya yang besar, yaitu analis dan juga historis. Nah, bukunya ini sampai sekarang masih ada. Teman-teman bisa cek aja nanti ya. Nah, kedua karya ini meliputi sejarah kerajaan Romawi mulai dari matinya Kaisar Agustus tahun 14 Masehi sampai kematian Kaisar Domitian tahun 96 Masehi. Perhatikan, penulisan sejarahnya ada di tahun 14 Masehi dan juga 96 Masehi. Berarti di rentang waktu ini, di tengah-tengahnya ada kejadian di mana Yesus disalibkan, benar ya? Karena kemungkinan Yesus disalibkan sekitaran tahun 30 ataupun 33 Masehi. Pokoknya antara itulah. Dan kalau buku ini mencatat 14 sampai 96, pasti ada tulisan tentang Yesus di situ. Dan memang benar guys, di buku analis di situ terdapat tulisan yang menyinggung tentang penyaliban Yesus Kristus. Buku Tacitus analis buku 15 pasal 44. Tulisannya sebenarnya panjang seperti ini guys, tapi supaya lebih jelas saya agak perbesar dan persingkat bagian yang penting aja. Buku Tacitus analis buku 15 pasal 44 dikatakan, tetapi tidak ada pertolongan yang datang dari seorang manusia, tidak pula anugerah yang dikaruniakan putra mahkota atau korban silih yang dipersembahkan kepada dewa-dewa yang dapat menyelamatkan Nero, perhatikan, dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Nero, Raja Nero yang kejam banget, dia mau cuci tangan karena dia sebenarnya sengaja membakar pada waktu itu ya. Dia kebengisannya melakukan aib dengan melakukan kekejaman pada waktu itu, dan dia ingin cuci tangan menyembunyikan masalahnya itu dengan cara apa? Dikatakan di sini, jadi untuk menghentikan desas-desus itu, gosip tentang Nero ini, dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen, yang dibenci oleh karena kejahatannya. Ngeri kali kan? Orang Kristen pada waktu itu dibenci, padahal yang buat jahat adalah Kaisar Nero. Untuk mencuci tangan, membersihkan nama baiknya, dia menghajar orang Kristen yang kemudian jadi kambing hitam. Dituduh katanya orang Kristen yang menyebabkan kebakaran itu, padahal Kaisar Nero. Teman-teman perhatikan ya, kejamannya seperti apa? Ya kejam banget. Dikatakan di sini, Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Jelas di sini bahwa Yesus disalibkan di bawah pemerintahan siapa? Pontius Pilatus. Dan ini yang disampaikan oleh Tacitus, dan ini benar secara sejarah.
Karena dalam Alkitab pun yang menyalibkan Yesus pada waktu itu adalah Pontius Pilatus pada masa pemerintahannya. Jadi ini sejarah bisa dibuktikan karena sinkron antara sejarah tulisan Tacitus dengan Alkitab yang ada. Sehingga kalau ada orang yang suka-suka bilang Alkitab palsu, walah, ini orang kurang baca nih guys. Kurang baca apa? Ternyata ada sejarawan pada waktu itu yang menulis juga sama persis dengan Alkitab. Dari tulisan ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib. Kalau Anda ingin membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu tidak disalib, diganti oleh Yudas, tolong sampaikan kutipan dari tulisan di abad pertama yang bisa menyangkal tulisan dari Tacitus ini. Kalau nggak bisa, ya berarti Anda nggak bisa membuktikan.